terungkap. Wanita Jepang ini masuk Islam setelah kenal pria Indonesia, alasannya bikin nangis. Di negara semodern Jepang, semua hal tampak sempurna di mata dunia. Teknologi canggih, kehidupan tertata, orang-orang hidup disiplin. Tapi siapa sangka, di balik semua itu, ada seorang wanita muda yang merasa hampa. Ayaka, wanita Jepang berusia 28 tahun, hidup bergelimang kemewahan, tapi hatinya kosong. Sampai akhirnya, ia bertemu dengan seorang pria Indonesia yang mengubah hidupnya. Bukan karena uang, bukan karena ketampanan, tapi karena satu hal yang jarang ditemukan di negara maju, ketulusan dan iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang kembali di channel penuh inspirasi ini. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang halal, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita lanjut ke kisah haru ini, jangan lupa untuk klik like agar semangat berbagi inspirasi makin besar. Tulis komentar kalian di bawah, dan subscribe channel ini agar nggak ketinggalan kisah menyentuh lainnya. Yuk, isi kolom komentar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk cinta kita pada Rasulullah. Dan, tulis juga kalian dari kota mana, biar kita tahu seberapa luas saudara-saudara kita yang sedang mencari inspirasi dari kisah ini. Namanya Ayaka Tanaka. Ia lahir di kota Yokohama, Jepang, dari keluarga kelas menengah atas. Ayahnya adalah seorang insinyur sipil yang bekerja di proyek-proyek besar infrastruktur Jepang, sementara ibunya adalah mantan guru TK yang kini fokus mengurus rumah. Sejak kecil, Ayaka tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kedisiplinan dan dorongan untuk berprestasi. Ia dibesarkan dengan nilai-nilai khas masyarakat Jepang, kerja keras, ketepatan waktu, efisiensi, dan pengendalian emosi. Semua itu membuat Ayaka tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan cerdas. Ia bahkan berhasil masuk ke salah satu universitas teknologi ternama di Tokyo, dan kemudian direkrut langsung oleh perusahaan besar sebagai sistem desainer. Pada usia 28 tahun, Ayaka sudah bisa dikatakan sukses menurut standar masyarakat modern. Ia tinggal di apartemen mewah lantai 22 dengan pemandangan malam Tokyo yang berkilauan. Pekerjaannya prestisius dan bergaji tinggi. Ia punya robot vakum di rumah, microwave pintar yang bisa dikontrol dari ponsel, dan bahkan eye assistant di kamarnya. Semua tampak canggih dan sempurna. Namun, yang tidak diketahui orang adalah, setiap malam, setelah semua lampu kota bersinar terang dan mesin-mesin teknologi bekerja otomatis, Ayaka merasa sendirian. Bukan secara fisik, tapi batin. Kehidupan Ayaka penuh dengan rutinitas. Bangun pagi dengan alarm, lari sebentar di treadmill sambil dengar podcast motivasi, lalu mandi dan sarapan cepat. Setelah itu ia naik kereta ke kantor, bekerja di balik dua layar monitor selama 8 hingga 10 jam, lalu pulang, makan malam, dan menonton tayangan Netflix atau anime terbaru. Hari berganti, dan siklus itu terus berulang. Meski media sosialnya penuh dengan foto-foto tempat nongkrong trendy, makanan sehat ala Jepang, dan selfie dengan filter yang mempercantik wajah, di balik layar ponsel itu, hatinya terasa kosong. Ayaka mulai menyadari bahwa ia tidak punya alasan kuat untuk bangun pagi, selain karena alarm dan kewajiban kerja. Tidak ada motivasi batiniah yang membuatnya benar-benar bahagia. Ia merasa seperti robot yang diprogram untuk hidup efisien, bukan manusia yang menjalani hidup dengan makna. Ia pernah mencoba ikut komunitas yoga, meditasi zen, bahkan ikut healing trip ke Okinawa. Tapi semuanya hanya memberikan ketenangan sesaat. Setelah kembali ke rutinitas, perasaan kosong itu muncul lagi, bahkan terasa lebih besar dari sebelumnya. Ia juga mencoba mencari kedekatan emosional melalui hubungan asmara. Beberapa kali Ayaka menjalin hubungan dengan rekan kerja, juga kenalan dari aplikasi kencan populer di Jepang. Tapi semuanya berakhir cepat. Ia merasa para pria hanya tertarik pada status dan penampilan luar. Tak ada yang benar-benar mengajaknya bicara dari hati ke hati.
Hubungan yang ia jalani terasa datar, seperti formalitas sosial tanpa kedalaman makna. Suatu malam, Ayaka duduk sendirian di balkon apartemennya, memandangi lampu-lampu kota yang gemerlap. Ia memegang secangkir teh panas sambil melamun. Apakah hidup hanya tentang bekerja, membeli barang, menua, lalu mati? Pikirnya. Pertanyaan itu begitu sederhana, namun tak mampu ia jawab. Ia merasa tidak punya pegangan hidup. Ia tahu tentang agama Shinto dan Buddha, dua agama mayoritas di Jepang, tapi ia tidak pernah benar-benar percaya atau terlibat aktif. Sejak SMA, ia mengaku agnostik. Baginya, semua ajaran agama terdengar seperti mitos di tengah dunia modern. Namun seiring waktu, justru di tengah-tengah kemodernan inilah, Ayaka merasa ada yang hilang dari dirinya. Ia mulai memperhatikan bahwa teknologi membuat segalanya jadi instan, tapi tidak membuatnya lebih bahagia. Semua jadi cepat, mudah, praktis, tapi terasa hampa. Bahkan ketika ia iseng membeli sebuah iSpeaker yang bisa diajak ngobrol, Ayaka merasa aneh. Aku berbicara dengan mesin. Aku manusia, kenapa malah makin jauh dari manusia lain? Pikirnya. Di kantor pun, ia merasa hubungan antar rekan kerja sangat formal dan profesional. Tidak ada kedekatan personal. Makan siang pun sering sendirian di meja. Jika ada yang mengajak bicara, biasanya hanya soal proyek atau deadline. Tidak ada obrolan hati atau tawa lepas. Semua serius dan efisien. Jepang memang terkenal dengan etos kerja tinggi, tapi juga salah satu negara dengan angka kesepian dan depresi tertinggi di dunia. Ayaka baru mulai memahami fakta itu, karena kini ia merasakannya sendiri. Suatu pagi di hari Minggu, Ayaka membuka ponselnya dan melihat galeri foto. Ia melihat foto-foto dirinya tersenyum di berbagai tempat indah, Osaka Castle, Gunung Fuji, dan bahkan saat liburan ke Eropa. Tapi saat ia melihat matanya sendiri dalam foto-foto itu, ia sadar, senyumnya palsu. Tidak ada cahaya di sana. Matanya kosong. Apa yang salah denganku? Bisiknya lirih. Ia lalu mulai mencari topik-topik eksistensial di internet. Ia membaca tentang makna hidup, kehidupan setelah mati, dan bahkan menonton video-video dari berbagai agama, termasuk ceramah dari orang-orang yang berpindah keyakinan. Satu hal yang menarik perhatiannya adalah video-video mualaf. Ia menemukan banyak kisah orang-orang Barat yang masuk Islam setelah mengalami perjalanan batin. Salah satunya adalah kisah seorang wanita Perancis yang masuk Islam karena merasa Al-Quran menjawab pertanyaan-pertanyaan hidupnya. Ayaka menangis saat menonton kisah itu. Bukan karena sedih, tapi karena merasa terhubung. Namun Ayaka belum tahu harus mulai dari mana. Ia tak punya kenalan Muslim. Ia tak tahu seperti apa Islam itu sebenarnya. Apalagi di Jepang, Islam adalah agama minoritas yang jarang dibicarakan secara terbuka. Ia hanya tahu sedikit dari berita internasional, dan itu pun seringkali berkonotasi negatif. Tapi entah kenapa, rasa penasarannya semakin besar. Pada titik inilah, takdir membawanya pada sebuah pertemuan yang mengubah segalanya. Pagi itu, seperti biasa, Ayaka melangkah keluar dari stasiun Shibuya menuju kantornya. Udara musim semi di Tokyo terasa sejuk. Bunga sakura mulai bermekaran di sepanjang trotoar. Tapi hati Ayaka tetap saja terasa berat. Meski hari cerah dan orang-orang berlalu lalang dengan semangat, ia merasa seperti terasing di tengah keramaian. Lelah, jenuh, sepi. Tiga kata itu begitu kuat menggambarkan isi hatinya. Sebelum masuk kantor, ia memutuskan untuk mampir ke sebuah kedai kopi kecil yang baru dibuka sebulan terakhir di pojok jalan. Kedainya tidak besar, hanya beberapa kursi kayu dan desain interior bergaya minimalis. Tapi dari luar, aroma kopinya tercium begitu khas. Saat masuk, Ayaka langsung disambut dengan senyum hangat seorang pria muda berkulit sawo matang. Ia memakai celemek barista berwarna coklat dengan tulisan, "Selamat pagi," yang justru ditulis dalam bahasa Indonesia. Hai, selamat pagi.
Ada yang bisa saya bantu? Sapanya, dengan aksen yang berbeda dari orang Jepang. Ayaka agak kaget. Biasanya barista di Tokyo menyapa singkat dengan suara pelan dan kaku. Tapi pria ini berbeda. Nada suaranya ramah, matanya jujur, dan senyumnya tidak dibuat-buat. Ada aura yang tidak biasa darinya. Aku coba, latte hangat, kata Ayaka pelan. Siap. Satu latte hangat spesial buat pagi yang cerah. Ucap pria itu sambil mulai menyiapkan pesanan. Ayaka memperhatikan pria itu dengan diam-diam. Dari cara dia mengaduk susu, menyusun cangkir, dan menyajikan minuman. Semua dilakukan dengan tenang, sabar, dan penuh perhatian. Tidak terburu-buru, tidak asal. Bahkan saat menyerahkan cangkir padanya, pria itu berkata, "Semoga harimu menyenangkan, ya. Ingat, walau sibuk, jangan lupa bersyukur." Kalimat itu terdengar sederhana. Tapi entah kenapa, Ayaka merasa disentuh. Jangan lupa bersyukur. Itu bukan kata-kata yang biasa diucapkan orang Jepang dalam keseharian, apalagi oleh barista yang baru kenal. Ayaka pun mengangguk singkat dan membawa kopinya ke meja dekat jendela. Sejak hari itu, Ayaka mulai rutin mampir ke kedai kopi itu. Bukan hanya karena kopinya enak, tapi karena ia merasa ada energi positif yang selalu ia dapatkan setiap kali bertemu pria itu. Namanya ternyata Raffi, pria asal Indonesia yang datang ke Jepang 3 tahun lalu sebagai mahasiswa pertukaran pelajar, lalu memutuskan menetap dan bekerja sambil menabung untuk membuka usaha kecilnya sendiri. Hari demi hari, obrolan mereka mulai berkembang. Dari yang awalnya hanya soal menu kopi, berlanjut menjadi percakapan tentang cuaca, budaya, bahkan filosofi hidup. Ayaka heran, mengapa pria seumuran Raffi bisa bicara dengan tenang dan dalam soal hidup. Raffi tidak pernah memaksakan pandangan, tapi selalu menjawab dengan sudut pandang yang membuat Ayaka berpikir. Ia sering mengutip kata-kata bijak, kadang juga menyebutkan, "Nabi kami pernah berkata," atau, "Dalam Islam, kami diajarkan." Awalnya Ayaka tidak begitu menanggapi. Tapi lama-lama, ia mulai penasaran. Suatu sore, ia memberanikan diri bertanya, "Kamu sering menyebut Islam, apa itu memang penting bagimu?" Raffi tersenyum. "Sangat penting. Bahkan itu adalah alasan utama kenapa aku bisa tetap tenang walaupun hidup di negeri yang jauh dari keluarga." Ayaka terdiam. "Apa Islam bisa membuat seseorang kuat seperti itu?" tanyanya perlahan. "Islam bukan hanya agama," jawab Raffi, "tapi cara hidup. Ia memberi arah, tujuan, dan makna. Bahkan dalam hal-hal kecil. Makan, bekerja, tidur, bangun, semua ada aturannya. Tapi bukan untuk membatasi, justru untuk menjaga." Malam itu, Ayaka pulang dan langsung mencari kata kunci, "Islam adalah cara hidup," di internet. Ia menemukan banyak artikel, video, dan ceramah dari mualaf di seluruh dunia. Semakin ia membaca, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Tapi, anehnya, jawaban-jawaban itu terasa masuk akal. Tidak dogmatis. Justru logis dan penuh kasih. Hari-hari berikutnya, obrolannya dengan Raffi jadi semakin intens. Kadang Ayaka bertanya tentang Tuhan, tentang surga, tentang dosa, bahkan tentang sholat dan hijab. Raffi selalu menjawab dengan tenang, kadang sambil menyodorkan kutipan ayat Al-Quran dalam bahasa Jepang. "Silakan baca, tidak harus langsung percaya. Tapi biarkan hatimu yang menilai," kata Raffi. Yang paling menyentuh Ayaka adalah ketika ia membaca ayat Al-Quran tentang kasih sayang Allah. "Dan rahmatku meliputi segala sesuatu." Quran Surat Al-A'raf ayat 156. Baginya, itu adalah kali pertama ia membaca kalimat tentang Tuhan yang terasa hangat. Selama ini ia merasa Tuhan adalah sesuatu yang jauh, kaku, atau menakutkan. Tapi Islam menggambarkan Tuhan sebagai Maha Penyayang. Bahkan Raffi mengatakan, "Setiap kami memulai sesuatu, kami ucapkan Bismillahirrohmanirrohim.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sejak saat itu, Ayaka sering termenung. Ia merasa seperti menemukan potongan puzzle yang selama ini hilang. Islam bukan agama yang kaku seperti yang ia bayangkan dulu. Justru Islam memberi ruang bagi perasaan, logika, dan jiwa untuk bertemu di satu titik, keikhlasan. Dan itu adalah hal yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pernah suatu hari Ayaka bertanya, "Kenapa kamu begitu tenang dalam hidup? Padahal kamu jauh dari keluargamu, kerja keras, dan hidup sederhana." Raffi menjawab dengan senyum, "Karena aku tahu, semua ini bukan untuk selamanya. Hidup ini hanya perjalanan menuju akhirat. Dan selama aku menjaga hubungan dengan Allah, aku tidak pernah benar-benar sendiri." Kalimat itu seperti panah yang menancap di hati Ayaka. Ia terdiam lama. Selama aku menjaga hubungan dengan Allah, aku tidak pernah benar-benar sendiri. Kalimat itu berputar-putar di kepalanya. Ia mulai memahami bahwa mungkin selama ini yang hilang dari hidupnya adalah hubungan dengan Tuhan. Perlahan, tanpa disadari, Ayaka mulai mengubah kebiasaannya. Ia jadi lebih banyak membaca tentang Islam. Ia mulai menghindari tontonan yang membuat hati gelisah. Ia bahkan pernah menolak undangan pesta kantor karena tidak nyaman dengan suasana minuman keras dan musik bising. "Aku hanya ingin diam di rumah malam ini," katanya, padahal hatinya berkata, "Aku ingin tenang, aku ingin dekat dengan Tuhan." Dan di titik inilah, benih hidayah mulai tumbuh di hatinya. Benih yang tidak dipaksa, tidak dipromosikan, tidak dijual, tapi datang karena ketulusan seseorang, karena akhlak sederhana, dan karena rasa ingin tahu yang jujur. Suatu sore, hujan turun pelan di Tokyo. Di balik jendela kamarnya yang dingin, Ayaka duduk termenung dengan sebuah buku kecil di tangannya, Al-Quran terjemahan bahasa Jepang. Sudah hampir 2 bulan ia mempelajarinya secara diam-diam, perlahan demi perlahan. Setiap ayat yang ia baca seperti mengusap luka batin yang sudah lama ia pendam. Di tengah segala kecanggihan Jepang, Ayaka merasa baru kali ini ia menemukan makna hidup yang tidak bisa diberikan oleh teknologi, uang, atau reputasi. Hari itu, Ayaka menutup Al-Quran dan mengambil napas dalam-dalam. "Aku ingin mengenal lebih dalam, aku ingin merasakan Islam bukan hanya dari buku," ucapnya dalam hati. Malamnya, ia mengirim pesan kepada Raffi. "Apakah aku boleh ikut melihatmu salat suatu hari nanti?" Raffi tidak langsung menjawab. Tapi sejam kemudian, ia mengirimkan lokasi, sebuah musala kecil di daerah Meguro. "Besok, jam 5 sore. Tidak perlu ikut salat dulu. Duduk di belakang juga tidak apa-apa." Hari itu datang. Ayaka masuk dengan pelan ke ruangan kecil beralas karpet hijau. Ada aroma kayu dan harum wewangian yang menenangkan. Suara adzan baru saja selesai, dan beberapa orang mulai berdatangan. Ia duduk di pojok ruangan, menonton dari kejauhan. Lalu Raffi berdiri di saf depan, melipat tangannya, tunduk, dan mulai mengucapkan takbir. Ayaka tidak mengerti semua gerakan salat, tapi ia merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan. Semua orang terlihat sangat tenang. Tidak ada suara, tidak ada hiruk-pikuk. Hanya bisikan doa dan gerakan yang selaras. Di saat Raffi bersujud, air mata Ayaka mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena, entah mengapa, hatinya terasa ringan. "Aku ingin sujud seperti itu, seperti sedang benar-benar dekat dengan Tuhan," bisiknya pelan. Sejak hari itu, Ayaka semakin mantap. Ia mulai mencari masjid-masjid di Tokyo yang membuka kelas untuk pemula. Di Masjid Tokyo Jami, ia bertemu beberapa mualaf dari Eropa dan Korea Selatan yang juga sedang belajar Islam. Mereka menyambut Ayaka dengan pelukan hangat. Salah seorang dari mereka berkata, "Kamu tidak sendirian. Kami semua juga pernah ragu, pernah takut, tapi Allah selalu memberi jalan." Setelah berminggu-minggu belajar dasar-dasar Islam, dari tauhid hingga tata cara wudhu, Ayaka menghubungi Raffi lagi. "Aku sudah siap.
Aku ingin mengucapkan syahadat. Raffi terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab, aku bersyukur, tapi juga ingin kamu yakin. Bukan karena aku, bukan karena perasaan, tapi karena kamu benar-benar percaya pada Allah. Ayaka menunduk. Aku tidak pernah sepenuh ini percaya pada sesuatu selain Tuhan yang kamu perkenalkan padaku. Aku ingin jadi muslimah. Akhirnya, pada tanggal 27 Ramadan, di sebuah ruangan kecil Masjid Tokyo Jami, Ayaka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Suaranya bergetar, air matanya mengalir deras. Orang-orang yang hadir ikut menangis. Di antara mereka, Raffi hanya berdiri di belakang, tersenyum sambil menyeka matanya. Setelah syahadat, Ayaka diberi nama baru oleh seorang ustadzah asal Turki yang membimbingnya, Aisyah, yang berarti hidup atau penuh kehidupan. Ayaka merasa nama itu seperti jawaban atas semua pencariannya selama ini. Ia seperti lahir kembali. Ayaka yang dulu kosong, kini punya arah, katanya sambil tersenyum. Namun perjalanan Ayaka tak selalu mulus setelah itu. Ketika ia memberanikan diri memakai hijab untuk pertama kalinya ke kantor, rekan-rekannya terkejut. Beberapa menganggapnya aneh. Bahkan bosnya sempat memanggilnya ke ruang kerja dan berkata, apakah kamu sedang mengalami masalah mental? Jepang bukan negara muslim. Jangan bawa budaya asing ke sini. Ayaka tersenyum, meski hatinya sakit. Saya tidak sedang membawa budaya. Saya sedang membawa keyakinan. Tantangan tak berhenti di situ. Ibunya yang tinggal di Kyoto juga sempat marah besar saat mengetahui kabar keislamannya. Apa kamu membenci tradisi keluarga kita? Kamu tidak menghargai leluhurmu. Bentaknya lewat telepon. Ayaka menangis semalaman. Tapi ia tetap tidak menyerah. Setiap malam, ia kirim pesan ke ibunya. Aku tetap putrimu. Aku hanya sedang menemukan ketenangan dalam jalan yang kupilih. Aku ingin menjadi pribadi yang lebih baik, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diriku sendiri, dan untuk Tuhan. Butuh waktu berbulan-bulan sampai akhirnya sang ibu mulai melunak. Bahkan suatu hari, ibunya berkata, aku tidak paham Islam, tapi aku melihat kamu jadi lebih sabar dan penyayang sekarang. Perlahan tapi pasti, orang-orang di sekitarnya mulai melihat perubahan positif dalam diri Ayaka. Ia menjadi lebih disiplin, lebih tenang, dan lebih peduli pada sesama. Ia aktif dalam kegiatan sosial komunitas mualaf, membantu orang-orang asing di Jepang, dan bahkan sering membagikan makanan ke homeless setiap malam Jumat. Di sisi lain, hubungan Ayaka dengan Raffi semakin dekat. Tapi bukan karena pacaran atau saling rayu seperti umumnya orang Jepang. Justru mereka menjaga jarak sesuai ajaran Islam. Sampai suatu hari, Raffi melamar Ayaka secara langsung kepada keluarganya dengan cara yang sangat sopan dan terhormat. Setelah melalui proses ta'aruf, nasihat dari imam masjid, dan restu yang akhirnya didapat dari ibunya, mereka pun menikah sederhana di sebuah aula masjid kecil di Tokyo. Kini, Ayaka, atau Aisyah, telah menjadi pribadi yang berbeda. Ia menjalani hidupnya sebagai seorang istri muslimah, tetap bekerja, tapi tidak lagi diperbudak oleh kesibukan. Ia mengatur waktu untuk salat, mengaji, dan bahkan kini sedang belajar bahasa Arab. Ia juga rajin menulis blog inspirasi dalam bahasa Jepang tentang perjalanan spiritualnya. Salah satu tulisannya yang viral berjudul, Aku temukan cahaya bukan di puncak karir, tapi di sujudku yang pertama. Ketika ditanya oleh salah satu pengikutnya, apa kamu tidak menyesal menjadi muslimah di Jepang yang tidak banyak penganut Islam? Ayaka hanya tersenyum dan menjawab, aku justru bersyukur. Karena dari kesunyian Tokyo, dari kesibukan yang tak berujung, aku bisa benar-benar mendengar suara hatiku, dan itulah jalan yang membawaku mengenal Islam. Sahabat inspirasi, kisah Ayaka mengajarkan kita bahwa kebaikan kecil yang tulus bisa membuka pintu hidayah. Jangan pernah lelah berbuat baik, karena mungkin, dari senyuman atau obrolan ringanmu, seseorang bisa mengenal Islam.
Semoga kita semua bisa menjadi jalan kebaikan bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya.